Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Luhut Riko Marto Situmorang dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saya Bagus Pangestu dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini kami akan membahas hasil analisis kami tentang studi kasus PT POS Indonesia dalam bidang manajemen operasional yang akan disampaikan oleh rekan saya Luhut Riko. Pandemi COVID-19 telah merubah pola kehidupan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya berbelanja secara offline, sekarang sudah dominan berbelanja secara online. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Masita, dampak COVID-19 paling besar dirasakan oleh segmen bisnis to bisnis akibat penurunan dari sektor ekspor dan impor yang mengalami penurunan sebesar 80%. Namun, pada sektor bisnis to customer dan customer to customer justru mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 telah membuat persaingan dalam jasa pengiriman logistik semakin menantang. Presiden JNE, Muhammad Faryadi, menyampaikan penurunan nilai perusahaannya sebesar 5-10% sejak Maret 2020. Sedangkan CEO GNT Express, Robin LO, mengalami volume peningkatan sebesar 15% selama pandemi COVID-19. Namun, PT POS Indonesia mengalami penurunan sebesar 15% akibat pandemi COVID-19. Ini disampaikan oleh Vice President Kurir dan Pengembangan Logistik, Joko Suharto. Oleh karena itu, diperlukan perumusan strategi pengembangan sistem pengiriman barang yang bekerjasama dengan e-commerce berdasarkan efisiensi dan peningkatan jaringan logistik yang sesuai dengan kondisi PT POS Indonesia, baik sebelum pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bagus Pangestu. PT POS Indonesia untuk meningkatkan strategi dalam pengiriman barang yang bekerja sama dengan e-marketplace, baik dalam kondisi normal maupun pandemi COVID-19 serta pasca pandemi COVID-19 dengan 3 cara konseptual, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan tanggap atau respon. Dengan menerapkan 3 strategi konseptual, PT POS Indonesia dapat bekerja sama dengan e-marketplace yang ada di Indonesia dengan pertumbuhan dan minat konsumen dalam berbelanja di marketplace tersebut cukup tinggi, seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Ketika telah menciptakan adanya keunikan serta menciptakannya kenyamanan dalam pengiriman barang dengan biaya yang relatif murah dan cepat tanggap dalam menangani baik keluhan konsumen maupun dari pihak e-marketplace, membuat PT POS Indonesia akan lebih diminati oleh konsumen karena keinginan konsumen pada saat ini adalah cepat, murah, dan aman. Oleh karena itu, ketika PT POS Indonesia bekerja sama dengan e-marketplace, PT POS Indonesia harus bisa memperhatikan ketiga strategi konseptual tersebut. Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat perbandingan dari tiap-tiap perusahaan logistik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan jarak yang terbilang cukup dekat, menyebabkan pesaing dari POS Indonesia mampu memberikan harga yang cukup rendah dibandingkan POS Indonesia di beberapa jenis pengiriman. Namun, menurut data yang ada, bahwa POS Indonesia mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau dengan jarak yang jauh dibandingkan dengan pesaingnya seperti JNE dan Tiki yang belum mampu menjangkau pelosok Nusantara. Dan data berikut menunjukkan kekuatan dari POS Indonesia, yaitu dapat menjangkau pelosok-pelosok Nusantara dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang ada. Arus barang. Kami menyarankan untuk PT POS Indonesia mengurangi rantai pasok, yaitu dengan menambahkan fitur antar jemput. Berikut arus yang kami sarankan. Yang pertama, pengemasan barang dapat dibarengi dengan packing agar lebih efisien. Yang kedua, penerimaan atau penjemputan barang PT POS Indonesia. Yang ketiga, proses antar. Yang keempat, selesai antar. Arus informasi. PT POS Indonesia lebih jelas dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang status pengiriman. Hal ini membuat konsumen lebih nyaman dalam menggunakan jasa layanan PT POS Indonesia karena konsumen menginginkan jasa layanan cepat, murah, dan aman, seperti bukti transaksi dan jaminan keamanan barang. Demikian hasil analisis yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.